Mari jemaat kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersukacita dalam apapun keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita pujikan pujian kita, Allah sumber kuatku. Katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan, hanya Dia milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhanlah sumber kuat kita, Dialah yang menciptakan kita semua, Dialah yang menganugerahkan segala yang baik bagi kita. Tapi perlu juga kita sadari dan kita ingat bahwa seringkali kita melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah pada saat ini kita mengambil waktu, kita siapkan hati dan pikiran kita mengaku akan dosa kita. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Tuhan dan Raja kami, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, segala puji dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah melakukan segalanya bagi kami.
Kau melakukan segala yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Bahkan demi kasih-Mu dan karena kasih-Mu terhadap seluruh umat-Mu ya Tuhan, Kau rela mengorbankan Yesus Kristus agar kami dapat diselamatkan, agar kami dapat kembali kepadamu ya Bapa. Tapi kami sadari ya Tuhan, dalam keseharian kami hingga saat ini ya Tuhan, kami sering melakukan kejahatan di mata-Mu, kami sering menyimpang dari peraturan-peraturan-Mu, kami sering melawan firman-Mu ya Tuhan. Dan untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Kami mohon penyertaan Roh-Mu yang kudus lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kehidupan maut, tapi kami berjalan dalam hidup, yaitu di dalam terang-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bergantung kepadamu, senantiasa berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Dan di dalam Roh-Mu yang kudus kami diberi hikmat, diberi pengetahuan, diberi kegerakan untuk melakukan yang baik, yang benar, untuk melakukan firman-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama untuk menyatakan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh umat di bumi, mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu
termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami rindu untuk membaca sebagian firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian, hikmat dalam pertolongan Roh Kudus, dan kami sanggup mengerti dan sanggup melakukannya. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan ibadah pada pagi hari ini, tema kita adalah keluarga adalah gereja. Keluarga adalah gereja. Jadi gereja bukan hanya bangunan saja, tapi keluarga kita, orang-orang percaya pada Tuhan Yesus adalah gereja Tuhan. Gereja bangunan dan kumpulan orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Firman Tuhan katakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus." Bangsa yang dikuduskan Tuhan, dipisahkan, dikhususkan, dan dimuliakan untuk memuliakan Tuhan. Kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan dunia. Sebagai orang-orang percaya, tinggal kita di dunia, tetapi kita punyanya Tuhan, bukan punyanya dunia. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya lakukan perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingin dunia tahu bahwa kita murid-murid Tuhan. Bagi semua orang, agar semua orang mendapatkan dan kebagian kasih Tuhan. Gereja adalah kumpulan dua bagian orang yang ada bagian orang-orang percaya. Ada percaya yang menurut ayat 16, ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi kata orang, dalam gereja kita bertemu dengan suasana di mana orang percaya bukan karena dirinya mengatakan aku percaya, seperti pengakuan Petrus. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini
saya ingin mengingatkan kembali kepada kita sekalian, biarlah sebagai orang percaya kita percaya Tuhan Yesus seperti komitmen, seperti apa yang dikatakan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita tidak karena kata orang, tetapi kita percaya Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu gereja berusaha untuk terus menjelaskan dengan memberikan bimbingan untuk katekesasi dan sidi agar setiap orang secara dewasa memilih Kristus secara pribadi. Seperti apa kata firman Tuhan dalam ayat ke-17 dan 18. Kata Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Kenapa kalimat itu keluar? Karena ayat 16 dikatakan, kata Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi secara pribadi pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu dikatakan ayat ke-17, "Berbahagia engkau Simon bin Yunus." Biarlah setiap kita mengalami kebahagiaan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Berbahagia kamu karena engkau mengatakan Yesus Kristus, engkau percaya secara pribadi. Kita percaya secara pribadi. Kita percaya menurut firman Tuhan ayat ke-18. "Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya." Biarlah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan ikut-ikutan. Kenapa kamu Kristen? Bukan karena kita orang Ambon, bukan karena kita orang Manado, bukan karena kita orang Batak, tapi karena kita percaya Yesus. Seperti pengakuan Petrus, engkau Mesias, anak Allah. Dan firman Tuhan katakan, yang mengatakan itu adalah Bapa yang di sorga. Pengertian yang diberikan kepada Simon Petrus bahwa Kristus itu dia terima secara pribadi, pengakuannya secara pribadi datang dari Allah sendiri. Biarlah sebagai orang-orang percaya kita tidak asal ikut-ikutan. Ada pengakuan yang disebut firman Tuhan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan mendirikan jemaat Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Maka kekuatannya seperti batu karang. Kekuatannya seperti batu karang yang tidak mudah digoyangkan. Jangan seperti batu apung yang masalah sedikit tergoyang, ada masalah sedikit tergoyang, karena bukan batu karang yang teguh. Tuhan Yesus mau orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh. Kuat, tidak tergantung pada bangunan gereja. Bangunan gereja bisa dibakar, bangunan gereja bisa dirusak, bangunan gereja bisa ditutup. Seperti apa yang dalam waktu dekat ini kita alami. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana ditutup. Ada COVID-19 yang tidak kelihatan, namun gereja ditutup. Sebuah gereja ditutup. Tetapi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, pengakuan seperti apa kata Petrus, tidak tergantung gereja tutup. Mereka tetap beribadah di rumah, keluarga sebagai gereja Tuhan. Karena pribadi kita yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai orang-orang percaya adalah gereja Tuhan. Gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia bisa bertemu dengan banyak persoalan. Dunia bisa bertemu dengan kesakitan, punya kesulitan. Tetapi orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan tidak tergantung kepada suasana, tidak tergantung pada keadaan. Dia tetap beriman kokoh seperti batu karang yang teguh, yang tidak tergoyangkan sekalipun bertemu dengan persoalan, baik sakit, baik pergumulan secara ekonomi, tidak membuat orang tergoyahkan. Maut, firman Tuhan katakan, alam maut
tidak akan menguasainya. Biarlah sebagai orang-orang percaya, kita yang hadir, yang mendengar firman Tuhan ini, boleh menjadi orang percaya yang tidak ikut-ikutan, tetapi menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, dia akan bagikan itu dalam keluarga. Dia akan sampaikan itu pada keluarganya. Dan keluarga sebagai gereja Tuhan. Bukan hanya gereja secara bangunan, tempat orang berkumpul beribadah, tetapi dalam keluarga masing-masing. Dalam suasana sekarang ini, COVID-19 di mana-mana menutup gereja. Gereja terpaksa harus ditutup. Tetapi Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Di rumah-rumah kita, di rumah-rumah orang-orang percaya, tetap ada ibadah datang kepada Tuhan. Karena hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan yang tidak tergoyangkan. Biarlah ini boleh tetap menjadi pegangan bagi kita sekalian. Biarlah pengakuan kita kepada Tuhan Yesus, pengakuan seperti yang Petrus sampaikan kepada Tuhan Yesus. Secara pribadi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, biarlah suasana tidak membuat kita goyang, tidak seperti batu apung, tetapi seperti batu karang. Keluarga adalah gereja. Orang yang mengaku seperti pengakuan Petrus akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada orang-orang percaya, aku pergi kepada Bapa dan aku berikan penolong kepada kamu. Penolong Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita. Pergumulan kita, Tuhan berikan penolong agar kita memberikan kesempatan Roh Kudus menolong kita dalam pergumulan pribadi dan keluarga kita. Mereka keluarga adalah juga gereja Tuhan. Bukan bangunan gereja saja yang mudah rusak, mudah terbakar, tetapi keluarga menjadi keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada kekuatan dari dalam oleh Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus terus memberikan kita kekuatan agar kita melewati hari-hari kita tetap dalam percaya dan kemenangan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Kiranya kita semua menjadi keluarga dengan pengakuan iman yang benar. Bukan asal berbicara, tapi benar-benar kita sungguh percaya. Dengan pengakuan yang benar, kita percaya pada Tuhan Yesus. Tidak diombang-ambingkan oleh pergumulan kita, tetapi kita tetap kuat. Karena batu karang yang teguh tidak tergoyangkan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah keluarga-keluarga sebagai orang-orang percaya, keluarga dari orang-orang percaya terus menjadi berkat dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, juga gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, tetap kuat, tetap teguh dalam beriman, jadikan keluarga sebagai gereja Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau percaya pengakuan kami seperti Petrus, percaya Engkau secara pribadi. Pakai kami untuk menjadi gereja-Mu, pribadi dan keluarga. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selamanya. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang
memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam rangkaian syafaat kami kembali datang kepada Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, kami berdoa untuk hikmat yang daripada Tuhan, agar bersama Wakil Presiden dan seluruh menteri boleh membawa bangsa kami tetap dalam hikmat pertolongan Tuhan. Keluar dari pergumulan masalah COVID-19, agar kiranya segera reda, berakhir dalam pertolongan Tuhan. Berkati para medis, dokter dan perawat dan segala peralatan yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk vaksin yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terawat sakit dan orang-orang yang sudah sembuh boleh menjadi berkat. Bapak tolong jaga kami agar kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia untuk keamanannya, menghalau dari orang-orang yang berniat jahat bagi bangsa ini. Tuhan, kami percaya Engkau punya cara menjaga dan menolong bangsa Indonesia, bangsa yang juga Engkau cintai. Tolong supaya ekonomi bangsa Indonesia juga dapat terpulihkan. Terima kasih Bapak, kami tetap percaya Engkau sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, yang sekarang ini ada yang sudah mulai beribadah. Tuhan tolong supaya tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan, Tuhan tolong supaya tetap dalam berkat pertolongan Tuhan. Biarlah pelayanan gereja-gereja tetap menjadi berkat dimanapun saja berada. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit, mohon pertolongan Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Biarlah kami tetap bersyukur dalam segala keadaan kami, karena Tuhan baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pergumulan kami, agar kami tetap percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seluruh doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Ibadah sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, dan apabila Bapak Ibu jemaat sekalian berkerinduan untuk membawa persembahan untuk minggu hari ini, dapat mengirimkannya melalui transfer bank yang nomor rekeningnya dapat dilihat pada akhir tayangan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.